Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami masing-masing, supaya dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa hari terakhir ini kita sudah mengikuti beberapa kali perayaan Natal. Oleh sebab itu, kepada semua pendengar, saya dengan ini mengucapkan Selamat Natal. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kita beri judul Firman telah menjadi manusia. Buku Yohanes ini dimulai dengan suatu pernyataan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Demikian tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu punya kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, hanya dengan berfirman. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, maka jadilah matahari pada siang hari, terjadilah bulan dan bintang-bintang pada malam hari. Melalui firman itu, Allah menyampaikan perintah dan kehendaknya yang harus dilakukan oleh semua orang. Firman atau Allah itu adalah roh, tidak berbentuk dan tidak berwujud. Sebagai roh, Allah ada di mana-mana, ada di setiap tempat dan setiap waktu. Disebut omnipresent. Allah itu ada di samping saya sekarang ini, dan sekarang ini juga Allah itu ada di samping saudara, di mana saudara mendengarkan renungan ini. Sekarang ini juga Allah hadir sebagai roh di setiap persekutuan orang-orang percaya. Di Jakarta, di seluruh Indonesia, di Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman-Nya di Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah atas inisiatif Allah sebagai roh masuk ke dalam rahim anak darah Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Anak darah perawan itu mengandung dari Rohul Kudus, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Sebagaimana malaikat Tuhan mengatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tertulis di Matius 1 ayat 20 dan 21. Jadi firman itu telah menjadi manusia, Yesus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia, dan manusia telah melihat kemuliaannya. Artinya, Allah mau turun dari kemuliaannya ke dunia yang penuh dosa menjadi manusia. Siapakah dia? Nats yang kita baca tadi menunjuk kepada Yesus, anak tunggal Bapa yang penuh kemuliaan, kasih karunia dan kebenaran. Dia sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh-sungguh manusia. Bukan setengah Tuhan atau setengah manusia. Bukan kelihatannya manusia, tetapi sebenarnya Tuhan. Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kenapa firman itu menjadi manusia Yesus? Jawabnya, supaya dekat dengan manusia, bersama-sama manusia, dan merasakan penderitaan manusia. Semua manusia telah berdosa. Mereka tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya masing-masing. Karena itu hanya Yesus yang tanpa dosa yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Bagaimana Yesus menyelamatkan manusia berdosa itu? Manusia berdosa itu seharusnya menjalani hukuman maut. Sekarang Yesus yang tidak mengenal dosa itu dikorbankan mati, disalibkan sebagai pengganti orang-orang berdosa. Manusia berdosa yang dulu lahir sebelum Yesus disalibkan, manusia kita sekarang ini dan yang akan datang tidak perlu lagi disalibkan karena sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan. Sekarang Yesus menawarkan keselamatan bagi kita sebagai kasih karunia. Kita boleh terima keselamatan itu hanya bila kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sudah menyelesaikan misinya datang menjadi manusia ke dunia ini, yaitu mati disalibkan menggantikan manusia berdosa. Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita umat tebusannya. Yesus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Kita yang percaya akan naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Mereka yang tidak percaya pada Yesus akan turun ke neraka. Oleh sebab itu, tugas kita sekarang ini sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya adalah memelihara kasih karunia keselamatan yang telah dianugerahkan bagi kita, yaitu dengan pertama, menjaga diri kita jangan sampai tergelincir lagi ke lembah dosa, karena Yesus
tidak mungkin disalibkan kembali untuk menebus dosa kita. Untuk itu, kita mohon hikmat dan bimbingan Rohul Kudus, supaya kita selalu mengetahui apa-apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita diberikan kekuatan untuk menghindarinya. Yang kedua, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia yang demikian besarnya, kita patut juga mengasihi orang lain. Dan yang ketiga, kita harus terus memerintahkan Injil keselamatan ini kepada semua bangsa, supaya mereka juga percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah turun ke bumi di dalam nama Yesus dan telah menyelesaikan misimu, yaitu disalibkan untuk menggantikan kami orang-orang berdosa, sehingga kami memperoleh keselamatan. Ajar kami Tuhan untuk memelihara kasih karunia keselamatan itu, sambil menunggu kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.